Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semuanya dalam kondisi sehat bersama ayah bunda di rumah ya. Dan tentunya kita juga berharap semua aktivitas kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita selayaknya juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Yang barangkali kenikmatan itu tidak diberikan kepada orang lain. Jadi kita pada hari ini mungkin merupakan orang-orang pilihan dari Allah, yang mana Allah pilih untuk mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya adalah nikmat sehat. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Mungkin sehat tidak diberikan kepada orang lain yang mana mereka masih berbaring di rumah sakit. Nah, oleh karenanya kita semestinya harus bersyukur pada Allah dengan cara memperbanyak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta menggunakan kenikmatan yang Allah berikan tersebut dengan sebaik mungkin, diantaranya adalah dengan banyak beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan majelis pagi tentang budaya belajar pengantar generasi unggulan. Anak-anak, barangkali kaitan dengan belajar, tentu anak-anak tidak asing ya. Nah, belajar ini merupakan suatu perintah dari agama kita, yaitu Islam. Yang mana ketika kita menjalankan perintah tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, budaya belajar memang perlu ditumbuhkan sejak kecil, sehingga nantinya dari kebiasaan-kebiasaan itu terbawa hingga menjadi kebiasaan yang positif pada saat kita kelak menjadi dewasa. Nah, harapannya dari belajar, kita akan mendapatkan suatu banyak ilmu, pengetahuan, wawasan, dan nantinya dengan ilmu dan pengetahuan itu, kita akan mendapatkan banyak kemudahan dan dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Anak-anak tahu enggak bahwa budaya belajar itu sebenarnya sudah membuat dunia ini menjadi semakin maju, semakin modern. Tanpa ada budaya belajar, tentu dunia ini barangkali akan masih banyak ketertinggalannya. Ya, di antaranya mungkin banyak teknologi-teknologi yang masih jadul, ataupun teknologi itu masih terbatas apabila budaya belajar pada generasi terdahulu tidak tumbuh. Nah, oleh sebab itu anak-anak, Ustadz berharap dari anak-anak inilah nantinya menjadi orang-orang pilihan Allah yang membangkitkan kejayaan Islam di kemudian hari. Dari mana? Dari budaya belajar. Nah, tahu nggak kalian bahwa generasi terbaik pada saat itu, Rasulullah dan para sahabatnya, sangat mencerminkan kehidupan yang selalu mengedepankan belajar. Nah, sehingga wajar kalau seandainya Islam bisa tersebar begitu luas dengan cepatnya, dengan generasi-generasi orang-orang yang terbaik. Lantaran apa? Lantaran mereka mempunyai semangat belajar. Semangat belajar itu anak-anak lahir di antaranya karena mereka mempunyai keimanan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari iman mereka terpancar keikhlasan, ketulusan untuk menjalankan perintah Allah. Di antaranya apa? Membaca dan mempelajari ilmu dan tanda-tanda yang ada di alam ini yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, budaya belajar terus berlanjut dari generasi ke generasi. Pada saat itu, Islam sampai pernah mengalami puncak kejayaannya. Di sana terlahir banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang disegani, sehingga ilmuannya juga
dipakai hingga saat ini menjadi penerang dunia yang gelap gulita pada saat itu. Barangkali di belahan bumi tertentu banyak orang-orang yang masih primitif atau banyak orang-orang yang masih melakukan kegiatan aktivitas kehidupannya terbatas dengan mengandalkan alam semesta dengan pendekatan keilmuan yang begitu terbatas. Namun dengan budaya belajar, membaca, belajar kepada guru, mengamati, menelaah, akhirnya berkembanglah ilmu pengetahuan, sampailah tercipta teknologi-teknologi yang mampu meringankan pekerjaan manusia hingga saat ini. Anak-anak sekalian dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara generasi yang hebat itu barangkali anak-anak pernah mengenal sosok tokoh, di antaranya adalah Ibnu Sina atau yang biasa dikenal di dunia barat dengan sebutan Avicenna. Nah, tahu tidak kalian bahwa Avicenna ini adalah seorang muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai cabang ilmu yang ia miliki, dia diantaranya mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Karena jasanya juga begitu banyak keilmuan yang menginspirasi tokoh-tokoh kedokteran dunia dan ilmunya dipakai hingga saat ini, Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran dunia atau father of doctor. Nah, kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi anak-anak. Oke, jadi Ibnu Sina juga merupakan penemu manfaat etanol. Nah, apa sih etanol? Ya, etanol itu diantaranya adalah gunanya sebagai apa? Pembersih luka ya barangkali. Nah, ini kemudian penemu teori penularan TBC ini juga ditemukan oleh Ibnu Sina. Nah, ada lagi tokoh-tokoh yang fenomenal. Di antaranya adalah Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ini adalah juga seorang ilmuwan muslim yang mana beliau juga mempunyai wawasan yang luas tentang kedokteran. Karya-karyanya menyangkut semua hal tentang praktik kedokteran. Berikut diantaranya adalah tentang Al-Tasrif. Ya, kemudian ada teori menjahit. Ini merupakan karya dari tokoh Al-Zahrawi. Ada tokoh fenomenal yang lain, yaitu Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini mempunyai jasa yang cukup banyak. Di antaranya adalah penemu aljabar. Ya, salah satu penemu Al-Khawarizmi yang terkenal dan banyak dikagumi hingga saat ini. Ilmu satu ini amat membantu dalam menyelesaikan berbagai aturan bilangan. Saking hebatnya dipercaya jika Al-Khawarizmi lahir di abad saat ini, mungkin banyak Nobel penghargaan yang diberikan kepada. Tahu nggak anak-anak? Al-Khawarizmi juga ini merupakan penemu dari rumus trigonometri dan astronomi. Penemuannya ini sangat fenomenal sekali. Selain itu juga beliau adalah penemu algoritma. Kemudian beliau juga penemu angka 0. Nah, bagaimana anak-anak? Hebat kan? Begitu luar biasa penemuan-penemuan tokoh tersebut. Ada Abbas Ibnu Firnas. Nah, kalau kalian pernah naik pesawat pada saat bepergian, inilah salah satu ide dan gagasan yang membuat pesawat pertama kali. Ya, beliau adalah ilmuwan muslim. Jadi yang membuat itu justru saat ini dan bisa dimanfaatkan karyanya lantaran ide-ide beliau. Nah, ini karyanya dari tokoh yang satu tersebut, Ibnu Firnas. Nah, kemudian ada Ibnu Haytham. Nah, kalau anak-anak pernah barangkali menggunakan optik atau kamera, nah ini salah satu karya penemu beliau yang akhirnya dikembangkan oleh tokoh-tokoh setelahnya. Anak-anak sekalian, hebat kan? Pada saat itu tokoh-tokoh muslim
Nah, apakah hanya itu saja? Oh, tidak, masih banyak sekali tokoh-tokoh yang mana mereka ini lahir pada saat masa-masa semangatnya kaum muslimin untuk membangun suatu peradaban, yang mana peradaban ini merupakan peradaban di antara peradaban yang terbaik yang ada di dunia. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada masa hidupnya mereka, ya pada saat itu geliat semangat belajarnya kaum muslimin cukup tinggi. Di mana-mana banyak kita temukan tempat-tempat untuk belajar. Kemudian ya, tidak banyak anak-anak muda justru menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya seperti yang terlihat pada saat ini. Nah, berkumpulnya mereka bukan untuk membicarakan permainan elektronik atau game dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal itu mereka tidak lakukan? Ya, barangkali pada saat itu belum ada ya anak-anak. Namun tahu nggak bahwa permainan-permainan itu justru banyak melalaikan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah yang begitu luas dan begitu banyak. Nah, masih banyak ilmu Allah yang belum terungkap oleh mereka. Tugasnya adalah untuk mengungkapnya ada pada kesempatan yang Allah berikan barangkali kepada anak-anak semuanya. Caranya apa? Sibukkan diri kalian dengan membaca, menulis, belajar, dan mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat ya. Nah, barangkali ini majelis pagi yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa memperdalami kembali tentang budaya belajar pengantar generasi unggulan. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.